Oke, kita sekarang bahas induksi ya. Kita akan coba membuktikan rumus yang sebelumnya. Yang 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Kita akan coba buktikan, betul kan nih? Kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N itu rumusnya adalah ini gitu. Kalau kita mau menjumlahkan N suku pertama, tinggal masukin aja ke sini gitu. Nah, kita coba dulu deh dengan dua nilai N, yaitu N sama dengan 3 dan N sama dengan 10. Kalau N sama dengan 3 berarti ya ruas kirinya menjumlahkan 3 bilangan asli pertama ya. 1 tambah 2 tambah 3. Ya, betul kan nih? Nilainya itu sama dengan ketika memasukkan 3 ke sini. 3 kali 3 tambah 1 ya, jadi 4 dibagi 2. Kita cek ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Ya, ruas kanan 12 dibagi 2 hasilnya 6 juga. Oh, ternyata kalau menjumlahkan 3 suku betul ya. Mau menjumlahkan secara manual atau pakai rumus, betul. Berarti rumusnya emang betul. Tapi untuk N sama dengan 3. Nah, kita coba cek apakah rumusnya juga betul untuk N sama dengan 10. Kita coba lakukan dua langkah ya. Kita coba secara manual dan kita coba secara rumus. Apakah nanti hasilnya sama? Kalau secara manual ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9 tambah 10. Ya kita jumlahkan secara manual. Tapi secara berpasangan biar lebih mudah. 1 tambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, 4 tambah 7, 5 tambah 6. Ya, itu semuanya sama jumlahnya adalah 11. 1 tambah 10, 11 ya. 2 tambah 9 juga 11. Dan kalau ini kan bilangannya ada 10. Kalau misalnya kita pasangkan dua bilangan, berarti ya akan ada 5 pasang. Ada 5 pasang yang jumlahnya 11, berarti ya 11 kali 5. 55. Ya, jadi kalau kita hitung secara manual, ya dengan sedikit trik, yaitu mempasangkan, ya kita dapat jumlahnya adalah 55. Nah, kalau secara rumus gimana? 10 kita coba deh substitusi ke sini. 10 dikali dengan 10 tambah 1 ya, dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 11, 55. Sama ya, berarti untuk N sama dengan 10, rumus ini betul. Gitu. Tapi kan di sini tuh kita dimintanya membuktikan rumus ini. Kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk N berapapun, mau 3, mau 4, mau 10, mau 100, rumusnya pasti betul. Nah, itu kan suatu masalah ya. Kalau misalnya kita melakukan seperti ini akan sulit. Bayangin, N di sini kan bilangan asli. Bilangan asli itu ada tak hingga banyaknya. Kalau kita coba satu per satu seperti ini, itu akan sangat lama sekali. Walaupun memang hal itu yang diinginkan oleh soal. Soal ingin apakah N benar untuk 4? Apakah rumusnya benar untuk N sama dengan 5? Apakah rumusnya benar untuk N sama dengan 6? Itu yang diinginkan soal. Tapi ya kalau kita caranya adalah mencoba-coba satu per satu, seperti itu akan sangat melelahkan sekali. Nah, disinilah induksi matematika bisa membantu kita. Jadi induksi matematika itu penggunaannya adalah untuk membuktikan suatu rumus deret, rumus barisan atau deret. Itu bisa dibuktikan dengan ya lebih mudah lah menggunakan induksi matematika. Jadi apa itu induksi matematika? Nah, sebelum kita membahas tentang induksi matematika, kita coba buktikan satu bilangan lagi ya. Untuk N sama dengan 11. Kita coba buktikan untuk N sama dengan 11 apakah betul. Nah, untuk kita membuktikan N sama dengan 11 kan normalnya sama ya caranya, kita jumlahkan 1 sampai 11. Lalu kita gunakan rumusnya. Ya, kita jumlahkan 1 sampai 11.
ya, tambah 10 tambah 11, lalu kita hitung dengan menggunakan rumusnya. Nah, ada sedikit perbedaan antara ketika mencari n sama dengan 10 dan n sama dengan 11. Kalau n sama dengan 10, menghitung 1 sampai 10-nya dilakukan secara manual. Kita menghitung 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 dengan cara manual, gitu, dengan ya sedikit teknik. Tapi untuk n sama dengan 11, sebetulnya kita tidak harus menghitungnya. Karena kita sudah tahu bahwa 1 sampai 10 itu bisa dijumlahkan menggunakan rumus ini. Ini kan sudah dibuktikan. Ya, sudah dibuktikan kalau untuk menjumlahkan bilangan 1 sampai 10 itu bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya pasti betul ya, untuk n sama dengan 10. Jadi ketika kita ingin menguji n sama dengan 11, ya kita manfaatkan apa yang telah kita peroleh sebelumnya. Katanya jumlah 10 bilangan bisa menggunakan rumus untuk mencarinya. Dan diperoleh hasilnya adalah 55. 55 tambah 11 hasilnya adalah 66. Nah, sedangkan kalau menggunakan rumus untuk n sama dengan 11, rumusnya adalah n kali n plus 1 bagi 2. 11 kali 11 tambah 1 bagi 2. 12 bagi 2, 6 kali 11, hasilnya 66. Sama ya. Jadi ini adalah gambaran awal terkait induksi matematika yang akan kita lakukan nanti ya. Jadi ketika n sama dengan 10 itu sudah terbukti benar, maka untuk membuktikan n sama dengan 11, kita bisa memanfaatkan n sama dengan 10 itu untuk menjumlahkan ini. Oke, kebayang ya? Nah, kita akan coba masuk ke induksi matematika. Induksi matematika itu terdiri dari dua langkah. Ada langkah awal ya, langkah dasar, dan langkah induksi. Ibarat domino, langkah awal itu ya seperti titik awalnya, seperti titik startnya. Langkah awal. Untuk kasus ini, langkah awalnya itu adalah membuktikan n sama dengan 1 benar. Jadi, membuktikan bahwa apakah rumusnya berlaku untuk n sama dengan 1. Ini cukup mudah ya. Kita tinggal ya ruas kirinya menjumlahkan satu suku bilangan asli, dan ruas kanannya adalah kita menggunakan rumus untuk n sama dengan 1. Rumusnya n kali n plus 1 bagi 2. 1 sama dengan 1 kali 2 itu 2, 2 bagi 2 ya 1. 1 sama dengan 1 berarti betul. Nah, ini langkah awal dalam induksi matematika. Sedangkan langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Langkah awal itu tadi seperti titik startnya. Seringkali memang kita diminta untuk membuktikan n sama dengan 1, tapi tidak selalu demikian. Pada beberapa kasus bisa saja langkah awalnya itu membuktikan n sama dengan 1 dan n sama dengan 2 benar. Itu akan nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk langkah induksi sendiri, ini adalah suatu langkah yang membuat domino itu berjalan. Yang membuat kita tidak hanya diam di start, tapi kita terus berjalan sampai terus tanpa akhir. Langkah induksi ini kalau dianalogikan mungkin seperti mesin pembuktian otomatis. Kita tidak harus membuktikan satu persatu, tapi mesin induksi ini yang membuktikannya secara otomatis untuk kita. Nah, apa maksudnya? Yuk kita langsung coba saja. Jadi untuk langkah induksi kita coba misalkan n sama dengan k benar. Ya. Jadi di sini ada variabel k. Nah, apa itu variabel k? Variabel k itu adalah variabel yang pasti benar ketika kita substitusi ke
rumusnya. Tadi kan kita sudah mensubstitusi beberapa nilai n ya. Sudah menguji beberapa nilai n, seperti n sama dengan 3, n sama dengan 10, n sama dengan 11, dan n sama dengan 1. Nah, 3, 10, 11, dan 1 itu adalah nilai K. Jadi, nilai K itu adalah nilai yang sudah kita uji bahwa itu benar ketika kita substitusi ke rumusnya. Gitu. Misalkan n sama dengan K benar, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai K, ini pasti nilainya sama dengan K kali K plus 1 bagi 2. Ya, karena K itu benar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjumlahkan 1 sampai K, silahkan pakai rumusnya. Udah pasti benar, karena memang K itu adalah nilai yang sudah kita uji sebelumnya. Nah, tujuan kita adalah membuktikan bahwa untuk n sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi, kan di sini pemisalan ya, bahwa K itu benar. Nah, kita akan coba buktikan bahwa n sama dengan K plus 1 itu benar. Jadi, akan dibuktikan bahwa untuk n sama dengan K plus 1 juga benar. Ya, kita boleh menjumlahkan K plus 1 di kedua ruas. Jadi ruas kiri adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah K plus 1. Ya, sedangkan ruas kanan adalah K kali K plus 1 bagi 2 kali K tambah K plus 1 ya. Pada persamaan ini kita tambahkan K plus 1 di kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk ruas kanan sendiri, ini ada K plus 1 ya. K plus 1-nya boleh kita tarik keluar saja. Ini ditarik keluar, maka yang di dalamnya adalah K per 2 ditambah 1. Atau kalau disederhanakan jadi K plus 2 per 2. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada sesuatu yang perlu dipahami secara fokus gitu. Bahwa K plus 1 kali K plus 2 per 2 itu dia bisa diubah menjadi K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 dibagi 2. Ya. Jadi, tinjau bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K plus 1 itu nilainya sama dengan K plus 1 kali K plus 1 tambah 1 bagi 2. Intinya adalah kalau misalnya kita mau menjumlahkan dari 1 sampai K plus 1, maka kita boleh menggunakan rumus ini. K plus 1 dikali K plus 1 yang ditambah 1, lalu dibagi 2. Ya, jadi ini konsep induksi yang memang sebaiknya dipahami ya. Kita misalkan n sama dengan K benar. Ya, karena kita sudah punya beberapa nilai K tadi, contohnya 3, 10, 11, dan 1. Yang kalau misalnya kita mau menghitung gitu ya, jumlah 10 suku pertama, jumlah 11 suku pertama, maka boleh menggunakan rumusnya. Nah, kita kembangkan dari ini. Kita tambahkan K plus 1 di kedua ruas, maka kita peroleh bentuk ini. Bahwa jumlah dari 1 sampai K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kali K plus 1 tambah 1 bagi 2. Nah, ini terkait dengan yang contoh sebelumnya. Kita kan sebelumnya mengambil contoh 10 dan 11. Ya, ketika kita yang 10 itu menjumlahkannya secara manual, tapi untuk yang 11 tidak harus. Yang 11 itu untuk membuktikannya tinggal memanfaatkan saja yang 10. Gitu kan. Nah, dari sini kita dapat
suatu pernyataan ya, suatu mesin yang sangat luar biasa. Mesinnya yaitu jika ya, N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 juga benar. Tahu dari mana ini? Ya, ini didapatkan dari proses kita sebelumnya. Ya, proses yang di atasnya ini menghasilkan pernyataan ini. Inilah mesin yang sangat luar biasa yang bisa membantu kita untuk membuktikan rumus deret di awal tadi. Jika N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 juga benar. Maksudnya adalah kalau misalnya untuk menjumlahkan K suku pertama kita bisa menggunakan rumusnya, maka untuk menjumlahkan K plus 1 suku pertama kita juga bisa menggunakan rumusnya. Karena ya kita lihat kalau mau menjumlahkan K plus 1 suku pertama kita bisa menggunakan rumusnya. Ini kan rumusnya N kali N plus 1 dibagi 2. Oke. Ya, sebetulnya di sini bisa kita tambahkan kesimpulan bahwa rumus deret tadi terbukti. Ya. Nah, namun kenapa bisa terbukti? Memangnya apa sih spesial dari pernyataan ini? Yuk kita coba dalami. Kita coba kembali ke deretnya ya. Deretnya kan adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, ini rumusnya. Dan kita diminta untuk membuktikan rumus ini. Tadi kita sudah melakukan dua hal dalam proses induksi. Yang pertama adalah langkah awal. Langkah awal yang kesimpulan yang kita dapat adalah N sama dengan 1 benar. Kesimpulan yang kita dapat dari langkah awal adalah ini. N sama dengan 1 itu ya bisa kita gunakan rumus ini untuk menghitungnya. Lalu ada langkah induksi. Kesimpulan dari langkah induksi adalah jika N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 juga benar. Pada tahap awal kondisi kita saat ini, kita itu baru mengetahui rumus ini benar untuk beberapa bilangan N saja. Untuk N sama dengan 3, sama dengan 10, sama dengan 11, dan sama dengan 1. Tapi untuk N lainnya, bilangan asli lainnya, kita tidak tahu apakah betul bahwa jumlah N suku pertamanya akan sama dengan rumus ini, gitu. Jadi kondisi awal kita baru sedikit, baru N sama dengan 3, N sama dengan 10, N sama dengan 11, dan N sama dengan 1. Ya, kita hanya baru tahu bahwa rumus itu benar untuk nilai N ini saja. Padahal yang diminta oleh soal adalah buktikan bahwa rumus ini benar untuk setiap nilai N bilangan asli. Nah, kalau kita coba satu per satu terus, kita coba N sama dengan 2, kita coba N sama dengan 4 dengan cara manual, itu akan sangat lama sekali. Karena bilangan asli banyaknya ada tak hingga. Nah, tapi induksi matematika ini seperti mesin. Ya, seperti mesin yang ada input, ada output. Ya, mesin ini mengatakan kayak gini. Kalau N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 benar. Misalnya gini, kita coba masukkan ya N sama dengan 1 ini ke input ini ya. Kita masukkan inputnya, berarti kan K-nya sama dengan 1 ya. Jika N sama dengan 1 itu benar,
maka n sama dengan 1 tambah 1 juga benar. Jadi kalau misalnya n sama dengan 1 kita masukkan ke mesin induksi ini, maka output yang dihasilkan adalah, ya, kita masukkan n sama dengan 1 ke sini, maka output yang dihasilkan adalah n sama dengan 2 juga benar. Oke. Tapi ini ada catatan, yang bisa dimasukkan ke input ini hanya n yang sudah terbukti benar. Jadi kita nggak boleh memasukkan sembarang nilai n ke sini. Wah, kita ingin memasukkan n sama dengan 100 ke sini. Nggak boleh. Input itu hanya bisa dimasuki oleh n yang sudah terbukti benar. Hanya n yang ini aja, 3, 10, 11, atau 1 yang sudah terbukti benar. Nah, kita masukkan ke inputnya, maka yang dihasilkan adalah ini dia outputnya. N sama dengan 2 juga benar. Ya kan? Di sini K, di sininya K plus 1. Jadi kalau di sini 1, maka di sininya 2. Nah, ini yang menarik. N sama dengan 2 benar. Jadi tanpa kita harus menguji ke sini, tanpa kita harus menghitung manual 1 tambah 2-nya berapa, terus kalau N ini disubstitusi 2 berapa, terus nilainya sama atau enggak. Tanpa kita harus melakukan proses itu, mesin ini memberitahu kita kalau N sama dengan 2 pasti benar. Jadi boleh nih kita tulis di sini. N sama dengan 2 pasti benar. Tahu dari mana? Dari mesin ini. Gitu. Mesin ini yang memberitahu kita bahwa N sama dengan 2 benar. Nah, itu. Kita hapus ya. Mesinnya tidak hanya bisa digunakan sekali, tapi bisa digunakan berkali-kali. Dengan aturannya adalah ini. Kalau misalnya dimasukkan suatu nilai, maka yang dikeluarkan adalah nilai itu ditambah 1. Jadi kalau tadi dimasukkan nilai 1, maka outputnya adalah 2. Nah, kalau misalnya kita masukkan 3 masukkan ke sini, apakah boleh? Silahkan. Karena kan 3 itu udah benar ya, udah kita uji di awal bahwa N sama dengan 3 benar. Maka dia boleh dimasukkan ke dalam input. Nah, output yang dihasilkan adalah 3 tambah 1, yaitu 4. Gitu. Jika N sama dengan 3 benar, maka N sama dengan 4 pasti benar. Tanpa harus kita menguji secara manual, tanpa kita harus menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4-nya berapa, terus rumusnya disubstitusi 4 hasilnya berapa, terus nilainya sama atau tidak, ya itu kan panjang ya. Nah, mesin ini memberitahu N sama dengan 4 pasti benar. Gitu. Jadi ya udah, N sama dengan 4 pasti benar. Pasti benar. Yang menjaminnya adalah mesin ini. Inilah induksi matematika. Jadi ya seperti mesin. Di sini kan N sama dengan 4 itu udah terbukti benar ya. Maka N sama dengan 4 bisa dimasukkan ke dalam input ini. Jika N sama dengan 4 benar, maka pasti N sama dengan 5 benar. Jika N sama dengan 5 benar, dimasukkan ke input, maka outputnya adalah N sama dengan 6 pasti benar. Jadi kalau misalnya mau menjumlahkan 6 suku pertama, boleh menggunakan rumus ini. Ya. N sama dengan 5 benar, N sama dengan 6 juga benar. Maksud N sama dengan 6 benar itu adalah, ya itu, kalau mau menjumlahkan 6 suku pertama, boleh menggunakan rumus ini. Sudah pasti hasilnya akan betul. Gitu. Apa yang menjamin hasilnya pasti betul? Mesin ini. Ya, tadi kan kita substitusi 5, maka outputnya 6. Kita substitusi 6, maka yang dihasilkan adalah N sama dengan 7 pasti benar. Ini seperti domino. N sama dengan 7 benar. Jika N sama dengan 7 benar, maka N sama dengan 8 pasti benar. Jika N sama dengan 8 pasti benar, maka N sama dengan 9 pasti benar juga. Terus ini akan secara perlahan membuktikan semua N bilangan asli pasti benar. Gitu. Jadi dari dua hal ini kita dapat kesimpulan bahwa untuk semua N bilangan asli
rumus ini pasti benar. Oke ya.